Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-15, sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pengajaran yang dinyatakan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus perlu dan penting untuk kita renungkan, agar kita memahami kondisi dan situasi kehidupan kita yang berdosa, yang mendapatkan kasih karunia dari Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengajaran ini kita bisa melihat dan mengerti dengan jelas bahwa Tuhan tidak mengendaki manusia berdosa kepadanya. Tuhan tidak pernah mengizinkan keberdosaan itu ada. Manusia dengan sengaja menggunakan kebebasannya, memberontak, melawan, dan menolak covenant yang Tuhan karuniakan. Di dalam covenant kerja yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa, bukan hanya menjelaskan tanggung jawab Adam dan Hawa untuk mengelola dan memelihara bumi sebagai wujud memuliakan Allah dan menikmatinya, namun juga ada perintah yang Tuhan nyatakan untuk Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena di dalam covenant itu ada hidup dan kematian. Ketika Adam dan Hawa dengan sengaja memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ketidaktaatan itu menghasilkan kematian. Itu pilihan Adam dan Hawa. Tuhan tidak mengendaki. Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa berdosa kepadanya. Sebelumnya kita tahu bahwa memang malaikat yang jatuh itu dijatuhkan ke bumi. Dan Tuhan dalam tanda kutip mengizinkan ular dirasuki oleh iblis. Melalui ular itulah iblis berbicara kepada Hawa dan Adam, menyampaikan tipu dayanya, memutarbalikkan firman Tuhan, memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, menyingkirkan keberadaan status dirinya Allah yang menciptakan dan memelihara semesta alam dan segala isinya, dengan memberikan suatu pemahaman yang keliru dan menyesatkan bahwa manusia dapat menjadi seperti Allah. Apa yang menjadi tindakan dan keputusan dari Adam dan Hawa atas bisikan, cobaan, gangguan dari iblis adalah keputusannya Adam dan Hawa sendiri. Itu bukan salahnya ular, karena memang ular pada dirinya bersalah, berdosa, jahat.
itu juga bukan di dalam rancangan Tuhan untuk manusia berbuat dosa. Manusia sendirilah yang mengambil keputusan yang jahat itu. Karena Adam mewakili seluruh umat manusia, dan karena di dalam Adam seluruh umat manusia itu ada dan berada, maka ketika keberdosaan itu terjadi, maka secara logis seluruh umat manusia berada di dalam keberdosaan. Natur keberdosaan manusia terjadi karena kita ada di dalam Adam. Dan karena Adam mewakili kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa karena satu orang, yaitu Adam, yang melakukan pelanggaran covenant, yang dengan sengaja melawan Tuhan Allah, maka semua orang jatuh dalam kuasa alam maut. Satu orang mewakili semua orang. Satu pelanggaran menyebabkan semua orang berada di dalam maut, kematian. Karena itu, inilah sebuah fakta yang historis, yang ada di Taman Eden, yang terbukti sampai sekarang. Natur dosa ini yang mendorong, yang menyebabkan aktual dosa di dalam kehidupan tiap-tiap orang. Dan makin jelas kenyataan keberdosaan manusia itu sejak kita bisa mengerti dan memahami hukum moral yang dinyatakan Tuhan, yang disampaikan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa, yaitu hukum Taurat. Tiap-tiap orang akan bercermin dari hukum Taurat, bahwa memang tiap-tiap orang di seluruh dunia, semua orang telah melakukan kejahatan, telah melanggar kekudusan Tuhan Allah, telah melakukan pelanggaran covenant, dan akibatnya manusia berada di dalam penghukuman. Hal yang kedua yang perlu kita pikirkan dan renungkan serta refleksikan. Perintah Tuhan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah ujian kesetiaan dan ketaatan. Manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah diberikan kemampuan berpikir, berelasi, dan sebagai penata layan. Diuji kesetiaan ketaatannya di Taman Eden sebelum beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ujian kesetiaan ini di dalam covenant. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa, manusia pertama ini, tidak lulus ujian. Gagal. Tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Karena keinginannya ingin seperti Allah, ingin menafsir, menerjemahkan, dan memberikan definisi apa itu baik, apa itu benar, apa itu suci, apa itu adil, menurut keinginannya sendiri. Bukan berdasarkan kehendak Allah. Ujian itu gagal. Dilakukan, diselenggarakan oleh Adam dan Hawa. Namun, kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup manusia, di dalam apa yang dirancang Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia akan mengalami kejatuhan seperti itu. Tuhan telah menyatakan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi berikutnya. Sesaat setelah manusia itu berbuat dosa, Tuhan memanggil Adam, mengadilinya, dan menyatakan penghukumannya. Ada penghakiman dan ada penghukuman. Penghakiman atas dosanya dan penghukuman akibat dosanya. Kematian, kerusakan, ketidakmampuan manusia datang kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia berada di dalam penghukuman. Pada saat itulah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Ia menyampaikan rancangannya bahwa ada satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular, yang rela menyerahkan nyawanya mati untuk umatnya, agar kembali beroleh hidup yang kekal, agar kembali menikmati hidup yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan. Memang Adam dan Hawa belum mengalami dan menghadapi hidup yang kekal.
karena berada di bumi ini. Karena memang belum diuji. Setelah diuji, terbuktilah bahwa Adam dan Hawa gagal. Maka hidup kekal itu tidak dapat dinikmati. Kegagalan itu bukan pada pihak Tuhan, tetapi pada pihak manusia. Tuhan tetap menyampaikan rancangan penebusannya untuk orang-orang yang ditetapkan di dalam kekekalan beroleh hidup yang kekal dari keturunan Adam dan Hawa ini. Di dalam Roma pasal 5, di ayat 15 ini dengan jelas ditekankan bahwa karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Dan karunia-Nya itulah yang mengakibatkan pembenaran dan yang memberikan hidup dan kuasa. Sehingga di dalam anugerah kebenaran itu setiap orang beroleh hidup yang kekal dan tidak lagi mengalami penghukuman. Siapakah yang mengerjakan dan yang dapat menyatakan itu? Yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia dan karunia Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk umat pilihannya. Untuk orang-orang yang dilahirkan, dibesarkan di dalam sejarah manusia yang telah ditetapkan di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara merespon panggilan Injil, merespon untuk boleh kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus, itu semuanya disebabkan karena kasih karunia Allah yang mendahului setiap respon kita. Dan respon kita pun baik dengan mulut dan dengan hati kita, dengan kata-kata dan iman percaya, seluruhnya adalah kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah yang dikaruniakannya kepada tiap-tiap orang yang telah ditetapkannya di dalam kekekalan, maka tidaklah mungkin kita beroleh pengampunan, kita beroleh pembenaran, kita beroleh hidup yang kekal. Karena satu orang yang taat, obedience aktif yang dikerjakan oleh anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, menaati seluruh covenant Allah, menaati seluruh firman Tuhan, menaati seluruh kehendak Allah. Di dalam obedience aktif inilah kita bisa mengerti bahwa kita mengalami hidup yang kekal, hidup yang baru. Sampai akhirnya kita lihat dan kita baca obedience aktif Kristus di atas kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, menggantikan tiap-tiap orang pilihannya. Seluruh kematiannya adalah kematian yang mematikan kematian kita. Dan seluruhnya itu diimputasikan kepada kita, dan hidupnya diimputasikan kepada kita, bahkan keberadaan kita yang berdosa, kematian kita itu diimputasikan kepadanya, dan kehidupan hidupnya itu diimputasikan kepada kita oleh Roh Kudus, dan dalam persatuan mistis di dalam kematiannya dan kebangkitannya kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam pembenaran berdasarkan anugerah kebenaran, anugerah pembenaran ini kita disebut anak-anak Allah. Karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kelimpahan kasih karunia dan pembenaran itulah kita belajar menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Kita belajar mengikuti seluruh aturan kehendak Tuhan. Karena kita sudah di dalam Kristus. Dan kebenaran itu yang membuat kita menikmati hidup yang penuh kebebasan untuk menaati Tuhan Allah. Karena itu kita perlu menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengikuti apa yang Tuhan nyatakan teladan di dalam hidupnya. Ketika di Taman Eden, Adam gagal ujian. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus Kristus sempurna menaati kehendak Allah Bapa. Ia menyatakan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ada ketidaktaatan di Taman Eden.
ada ketaatan di Taman Getsemani. Dan aktualisasi ketaatan itu ada di Bukit Golgota. Dan inilah yang memberikan kepada kita kemenangan di dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Kita sudah berada di dalam kasih karunia. Kita bukan menolak dan meniadakan hukum Taurat, tetapi kita mengikuti hukum Taurat bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita mengikuti dan menaati hukum Taurat karena kita sudah dibenarkan. Bukan berarti juga kita sewenang-wenang dan sesuka hati melakukan apa saja. Toh kita sudah beroleh keselamatan, pembenaran, hidup kekal. Tidak demikian. Bukti dan buah bahwa kita hidup di dalam kasih karunia ialah hidup benar. Sebagai orang-orang benar yang dibenarkan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus, kita selalu hidup kudus, suci, adil, benar, baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan di dalam kehidupan kita. Atau kehidupan yang sesuka hati, toh kita sudah beroleh hidup yang kekal. Tidak demikian. Justru sebaliknya. Orang-orang yang mengaku katanya sudah beroleh keselamatan, sudah beroleh hidup yang kekal, tetapi hidupnya sehari-hari tidak hidup yang benar, tidak hidup yang suci, tidak hidup yang adil, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya ia sudah berbohong kepada Allah, dia sudah mendustai dirinya, dan dia belum berada di dalam hidup yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita terus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya. Dari satu orang, Adam, kita memang berada dalam penghakiman, penghukuman, dan kematian. Dari satu orang, Yesus Kristus, di mana kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang, disatukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, dan di dalam Kristus kita menikmati hidup. Semuanya dikerjakan oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami hidup di dalam kasih karunia dan karunia-Nya? Apakah kita dapat menunjukkan kepada orang dunia di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, keadilan, kesucian, kebaikan? Jika belum, kita harus ikuti apa yang dinyatakan Tuhan. Obedience aktif, ketaatan yang aktif sebagai contoh teladan kita. Memang kita tidak mampu berjalan sendirian karena kedagingan kita, setan yang menggoda, orang-orang dunia yang mencobai kita juga. Tetapi kita selalu bersandar bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan dorongan untuk kita menjadi pelaku firman. Dan kita selalu ingat memandang kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan, yang telah bangkit, yang telah naik, yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan menghakimi semua orang. Siapakah semua orang yang beroleh pengampunan, pembenaran, dan kasih karunia itu dikaruniakan? Ialah hanya orang-orang pilihan. Keturunan Adam ada dua kelompok besar. Keturunan yang beroleh pembenaran dan keturunan yang berada dalam penghukuman. Keturunan yang akan mengalami kematian dan keturunan yang akan mengalami hidup. Dan di antara keduanya ini, kita tahu bahwa kehidupan kita penuh dengan misteri. Kita tidak bisa menilai, menghakimi nasib kekekalan seseorang, ini keturunan yang tidak taat atau ini keturunan yang beroleh kasih karunia. Kita mengintrospeksi diri. Kalau kita memang adalah orang-orang pilihan, bertindaklah seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan. Bersikaplah bijak di dalam mengambil keputusan. Dan kiranya pengajaran hari ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bersyukur. Bersyukur atas segala kasih karunia-Nya. Bersyukur atas segala pembenarannya. Bersyukur atas segala hidup yang diberikannya. Sampai saat ini dan selama-lamanya. Kiranya apa yang kita pelajari ini kita teruskan refleksikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.